Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar matematika. Kali ini kita akan melanjutkan tentang yang kemarin kita bahas mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ada perbedaan satu kata yaitu sistem saja itu sudah merubah definisi atau pengertian dari kalimat matematika. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Apa sih bedanya dengan pertidaksamaan linear dua variabel? Akan kita bahas di pertemuan ini. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan gabungan beberapa pertidaksamaan linear dua variabel yang variabel-variabelnya saling berkaitan atau variabelnya sama. Dengan demikian, dari sistem pertidaksamaan tersebut diperoleh penyelesaian dari kedua atau lebih pertidaksamaan itu. Bentuk umumnya sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini misalkan saja AX plus BY kurang dari sama dengan C, PX plus HY kurang dari R, dan lain sebagainya. Tanda ketidaksamaan dapat meliputi kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, maupun lebih dari. Selanjutnya untuk mengenai langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel itu langkahnya sama dengan yang pernah kita bahas, yakni ada 5. Yang pertama mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Yang nomor 2 mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang nomor 3 adalah menggambar garis titik potongnya itu di koordinat kartesius. Yang keempat mengambil sebarang titik untuk mengecek dan menyelidiki kebenaran, dan yang terakhir adalah mengarsir daerah penyelesaiannya. Kita lanjut aja ke contoh yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 10 dan 2X plus 3Y kurang dari 24. Ada lagi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini ada 4 pertidaksamaan linear dua variabel. Kita langsung ke penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya yang pertama adalah mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Karena sudah pernah dibahas sebelumnya, jadi ini beberapa saya langsungkan saja. Jadi ini langkah yang pertama, mengubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Awalnya X plus Y kurang dari sama dengan 10 menjadi X plus Y sama dengan 10. Langkah yang kedua adalah mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, diperoleh perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah di 10,0 dan 0,10. Dapat dari mana? Ini adalah caranya untuk memperoleh 10,0 dan 0,10. Jadi seperti yang pernah kita bahas, untuk X-nya sama dengan 0, jadi kalau X-nya ini diganti 0, maka Y-nya sama dengan 10. Karena 0 plus Y sama dengan 10, Y sama dengan 10. Diperoleh titiknya 0,10. Untuk Y sama dengan 0, jadi X plus 0 sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 10, sehingga diperoleh titiknya 10,0. Nah, karena tadi ada 4 pertidaksamaan, sedangkan yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu tidak perlu dijabarkan, kita menjabarkan 2 pertidaksamaan saja. Ini pertidaksamaan yang pertama dan ini pertidaksamaan yang kedua. Jadi langkah-langkahnya tadi dikerjakan di setiap masing-masing pertidaksamaan. Karena pertidaksamaannya ini tadi yang panjang itu, yang memuat X dan Y itu ada 2 pertidaksamaan, maka penjabarannya atau langkah-langkahnya itu dari 2 pertidaksamaan dilaksanakan semua. Oke, next kita mencari titik potong di pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua tadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 24.
Langkah yang pertama adalah mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan dari 2x plus 3y kurang dari sama dengan 24 menjadi 2x plus 3y sama dengan 24. Berpotongan terhadap sumbu x dan sumbu y di 12,0 dan 0,8. Diperolehnya dari mana? Dari sini. Yang pernah dibahas lagi, kita bahas berulang-ulang biar kalian juga lebih paham. Untuk x-nya sama dengan 0, jadi 2 kali 0 plus 3y sama dengan 24. Karena 2 kali 0 kan hasilnya 0 ya. Jadi 0 ditambah 3y sama dengan 24, maka 3y sama dengan 24. Y-nya sendiri 24 dibagi 3, hasilnya adalah 8. Sehingga titiknya 0,8. Untuk y sama dengan 0, jadi ini y-nya diganti dengan 0. Jadi persamanya jadi gini, 2x plus 3 kali 0 sama dengan 24. 2 kali x ditambah 0 sama dengan 24. 2x sama dengan 24, maka x sama dengan 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Sehingga titiknya adalah 12,0. Yang nomor 3 itu mencari menggambarnya. Karena menggambar sudah pernah kita bahas, kita menggambar yang langkah ketiga itu langsung di langkah yang kelima. Kita ke langkah yang keempat, yaitu menguji titik. Daerah yang diarsir memuat 0,0 ini benar apa salah? Yang pertama, jika 0,0 kita substitusikan ke x plus y kurang dari sama dengan 10, akan diperoleh 0 ditambah 0 kurang dari 10. Hal ini sebuah pernyataan yang benar, karena 0 itu kurang dari sama dengan 10. Yang kedua, jika 0,0 disubstitusikan ke 2x plus 3y kurang dari sama dengan 24, akan diperoleh juga 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 24. Karena 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, sehingga 0 kurang dari 24. Apakah benar 0 itu kurang dari 24? 0 benar kalau 0 itu kurang dari 24. Sehingga dari kedua pertidaksamaan itu, daerah 0,0 merupakan daerah yang benar, sehingga titik 0,0 memenuhi sistem pertidaksamaan dari pertidaksamaan ini. Sehingga daerah yang memuat 0,0 merupakan daerah penyelesaian sistem persamaan tersebut. Lalu gambarnya seperti apa? Yang diarsir sebelah mana? Kita bahas di sini. Nah, ini sehingga daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini. Saya uraikan dari gambar ini ya. Jadi, tadi pertidaksamaannya ada 4. Yang pertama diperoleh titiknya itu adalah di sini 10, di sini 10. Kemudian ada garis, seret gini. Kemudian ternyata yang di bawahnya itu benar, sehingga di sini benar. Kemudian ada lagi 8, pertidaksamaan yang kedua itu 0,8 dan 12,0, sehingga garisnya seperti ini. Nah, karena 0,0 itu benar, diarsir lagi yang di sini. Seret, 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 seret. Sampai sini. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga adalah x lebih dari 0, sehingga x itu kan lebih dari 0 kan? X lebih dari 0 kan di sini. Seret, seret, seret. Y lebih dari 0 arahnya ke sini. Seret, seret, seret. Nah, dari keempat pertidaksamaan itu yang merupakan daerah arsirannya itu memenuhi semua adalah yang di sini. Yang di sini adalah daerahnya yang memenuhi semua. Yang di sini kan tidak kearsir yang di sini juga tidak kearsir semua. Jadi yang merupakan daerah penyelesaiannya hanya yang di sini. Nah, yang kearsir semuanya seperti itu. Jadi nggak bisa lebih dari di sini, nggak boleh.
Kita lanjutkan untuk contoh yang nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 8, 5X plus 3Y lebih dari sama dengan 30, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Ada 4 pertidaksamaan lagi, dan yang memuat X dan Y di dua pertidaksamaan ada 2, sehingga kita nanti 2 pertidaksamaan ini kita selesaikan dulu. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah membuat tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Yang awalnya pertidaksamaannya X plus Y lebih dari sama dengan 8 berubah menjadi X plus Y sama dengan 8. Jadi ini awalnya lebih dari sama dengan menjadi tanda sama dengan. Langkah yang kedua adalah mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y di 8,0 dan 0,8. Untuk X lebih dari 0, Y-nya 8. Diperoleh titiknya adalah 0,8. Kalau X-nya 0, ketemu Y-nya 8. Untuk Y-nya 0, X-nya sama dengan 8. Diperoleh titiknya 8,0. Yang kedua, yang persamaan yang kedua, tandanya pertidaksamaan dirubah menjadi persamaan lagi. 5X plus 3Y lebih dari sama dengan 30 berubah menjadi 5X plus 3Y sama dengan 30. Langkah yang selanjutnya adalah mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y di 6,0 dan 0,10. Untuk X-nya sama dengan 0, sehingga 5 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 30. 3Y sama dengan 30, maka Y-nya 30 dibagi 3, ketemu Y-nya 10, sehingga titiknya 0,10. Nah, kalau Y-nya itu sama dengan 0, sehingga di sini Y-nya diganti dengan 0, maka 5 kali X ditambah 0 sama dengan 30. X-nya adalah 30 dibagi 5, hasilnya adalah 6. Diperoleh titiknya adalah 6,0. Yang nomor 3, jika yang nomor 3 kan menggambar, kita menggambarnya langsung di langkah yang kelima. Langkah yang keempat mencari uji titik 0,0. Jika 0,0 kita substitusikan ke X plus Y lebih dari 8, akan diperoleh 0 ditambah 0 lebih dari 8. 0 lebih dari 8. Benar atau salah kalau 0 itu lebih dari sama dengan 8? Hasilnya adalah salah. 0 itu tidak lebih dari sama dengan 8, sehingga pernyataan tersebut salah. Sehingga nanti yang 0,0, daerah 0,0 itu bukan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, jika 0,0 disubstitusikan ke 5X plus 3Y lebih dari sama dengan 30, akan diperoleh 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 30. 5 kali 0 ditambah 3 kali 0, hasilnya 0 lebih dari sama dengan 30. 0 lebih dari sama dengan 30. 0 lebih dari 30 itu benar apa salah? Hasilnya adalah salah. Sehingga 0,0 tidak memenuhi sistem pertidaksamaan di atas, sehingga daerah yang memuat 0,0 itu bukan merupakan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut. Sehingga daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut dapat digambarkan seperti ini. Tadi kan 0,0 letaknya di sini. Ternyata kalau 0,0 itu bukan daerah penyelesaian, sehingga daerah penyelesaian di sini di atasnya. Nah, sama dengan contoh yang berikutnya, contoh yang sebelumnya. Contohnya itu adalah yang diarsir di dua-duanya, kan dia 8 ya. 8, di sini juga 8. Kemudian karena 0,0 itu tadi
bukan 0,0, ternyata di sini tuh salah, berarti HP-nya di sini. Nah, pertidaksamaan yang nomor 2 itu 0,10 dan 6,0. Nah, gambarnya seperti ini. Diarsirlah lagi. Misalkan ini arsirannya berdiri atau vertikal. Nah, yang kena arsir semua yang mana? Yang kena arsir semuanya adalah yang di sini. Jadi, yang diarsir semuanya, misalkan garisnya ada gini dan gini, yang diarsir semua adalah yang ini. Nah, jadi himpunan atau daerah penyelesaiannya adalah yang di sini. Daerah penyelesaiannya yang di sini. Demikian dulu penjelasan tentang pertidaksamaan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.